Little, ngobrol santai bersama Duta Literasi. Halo semuanya, kembali lagi di Little, ngobrol santai bersama Duta Literasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Akifah Naila dari kelas 10-3. Hari ini kita mengundang bintang tamu dari pemenang MTQ Kecamatan Mandau. Sebelumnya boleh perkenalan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naila Tisahada, saya dari kelas 10-4. Di lomba MTQ kemarin saya mengikuti cabang MSQ yaitu Syahril Quran. Saya mewakili Kelurahan Bali Alam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zaki Zulfandi dari kelas 12 1C. Saya mengikuti cabang Syahril Quran, yaitu dari Kelurahan Air Jamban. Oke, ini pertama kalinya Naila dan Bang Zaki ikut MTQ atau sebelumnya udah pernah? Boleh dong ceritain pengalamannya selama MTQ? Kalau menurut aku pribadi nih, aku tuh ikut MTQ itu udah dari tahun 2022 dan juga di cabang yang sama, cabang Syahril Quran. Ke- Rasanya ikut MTQ itu menurut aku pribadi itu sangat menyenangkan, tapi bukan hanya sangat menyenangkan, kita juga mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa dalam mengikuti cabang MTQ ini. Karena dimulai dari latihannya, mengatur kekompakannya, apalagi di cabang yang saya ikutin ini, kekompakan itu adalah number one yang harus diperhatikan. Oke, kalau saya dari tahun 2024 sampai 2025. Kalau pengalamannya banyak, keluh kesah saya banyak, yaitu pengalamannya senang pasti, terus bahagia bisa mengikuti MTQ tingkat kecamatan ini, karena tidak semua orang bisa mengikutinya. Eh, Gimana sih perasaannya setelah penutupan MTQ kemarin? Ceritain dong gimana? Wah, pastinya deg-degan ya, deg-degan itu pasti, karena pembacaan para juara itu pasti kan jantung ini berdetak-detak terus ya kira-kira dapat nggak ya? Juara nggak ya? Kira-kira seperti itulah. Deg-degan. Tapi juga ada senangnya juga karena kita ada kekompakan, kebersamaan di dalam. Persamaannya itu nggak bisa dilupain. Apa sih hal yang paling bikin kalian sedih saat MTQ tersebut? Kalau aku pribadi yang paling sedih itu sebenarnya ketika kami tampil itu ada insiden sedikit lah dari grup saya. Ketika saya tampil itu salah satu anggota atau rekan saya itu dia pingsan saat tampil. Tapi alhamdulillahnya para juri itu memberikan kami kesempatan kedua untuk tampil kembali. Menunjukkan potensi yang kami punya kepada para juri. Jadi para juri itu percaya kepada kami untuk yang kedua kalinya. Terus, Kalau menurut Abang, sedih ya kenapa? Yang pertama itu mungkin menurut Abang sedihnya karena berpisah sama teman-teman MTQ juga. Selesainya MTQ itu membuat Abang sedih karena tidak bisa bersama lagi, mengumpul lagi, latihan sama-sama. Itu yang membuat Abang sedih. Oke, apa sih pengalaman yang paling berkesan selama MTQ menurut Nila dan Abang? Pengalaman yang paling berkesan itu yang pertama itu jadwal latihan pastinya. Di latihan itu kita susah susah senangnya itu kita hadapi bareng-bareng kayak nggak dapat ngafal, susahnya itu kan didapetin bareng-bareng karena kalau di dalam syaril ini jika salah satunya nggak dapat pasti semuanya kedua-duanya juga hancur. Kebersamaan dalam latihannya itu pengalaman yang paling berkesan. Momen kebersamaannya ya. Ya. Ya, betul juga yang dikatakan Naila, kebersamaan itu paling penting karena pengalaman-pengalaman yang kami dapat yaitu kebersamaan, latihan sama-sama. Terus kadang kayak ada yang salah tuh, kalau salah satu semuanya jadi hancur gitu. Jadi kayak kebersamaan itu yang paling kuat, Supportnya itu support harus gitu. Ada nggak orang yang spesial selama MTQ ini? Wow. Boleh ada nggak ya? nggak sih? Yang pastinya rekan-rekan tim saya yang sangat saya cintai, sangat saya banggakan. Wah, Kalau abang orang yang berkesan ada salah siapa? satu yang mungkin ya ada. Tapi yang paling berkesan mungkin Ibu Farida. Halo Ibu, yang mengajar Abang, yang melatih Abang untuk tingkat kecamatan ini, dia yang melatih, itulah orang yang berkesan menurut Abang.
Oh, kepada gurunya Ya, berarti kepada ya. guru. Halo Ibu. Oke. Tapi untuk yang lainnya enggak ada ya. Oh ya, sama yang lain-lainnya juga berkesan juga kok. Lanjut ke pertanyaan Syarhilnya. Udah di bagian mana sih Naila dan Abang pas di bagian Syarhilnya boleh dijelaskan? Oh, kalau aku itu di bagian tilawah. Cuman tahun ini tuh agak berbeda, aku memegang dua bagian karena yang penampilan pertama kan rekan aku nih tumbang, pingsan. Jadi untuk penampilan keduanya itu aku yang menggantikan bagian dia. Jadi aku megang bagiannya itu dua, sari tilawah dan juga tilawahnya. Oh, kalau Abang pada tahun 2024 yang lalu, Abang di bagian sari tilawah, yaitu bagian pengarti. Bagian pengarti dari ayat. Kalau untuk tahun 2025 ini, saya dipilih untuk dipercayai di bagian pensyarah, yaitu pemaparan materi atas teks tersebut. Hmm, tahun ini tema Syarhilnya apa sih? Boleh dijelasin nggak? Untuk tema tahun Hmm, ini. temanya itu paling tentang kenakalan generasi muda untuk menuju Indonesia emas. Temanya itu. Membentuk generasi emas menuju Indonesia emas 2045 mungkin gitu. Boleh ditampilin nggak sih openingnya supaya teman-teman yang lain bisa lihat juga? Siapa dulu nih? Bang Zaki dulu. Bang Zaki dulu lah. Oke, aku dulu. Kayak misalnya kayak Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala Indonesia daulatan mustaqillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Majelis hakim yang kami hormati. Hadirin para ofisial, para pejuang syarhil Quran yang hebat. Semoga semua sehat dan bersemangat. Amin ya rabbal alamin. Itu di versi Bang Zaki. Jadi versi aku lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Majelis hakim yang terhormat, para sahabat syarhil Quran yang hebat, semoga semua sehat dan bersemangat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Gitu deh opening itu. Keren sih. Alhamdulillah. Patut dikasih apresiasi. Selanjutnya apa sih yang harus diperhatikan dari Syarif ini? Apa ada larangannya? Boleh diceritakan supaya teman-teman nanti malah tahu penonton ada yang ingin ikut ke depan. Oh, jadi dalam mengikuti cabang Syaril Quran ini, yang pertama yang harus kita perhatikan itu kekompakannya ya, Bang ya. Kekompakan Kekompakannya. itu wajib. Ketiga-tiganya tuh harus saling support, nggak ada yang saling ambis sendiri untuk Nah, dirinya. Tuh hal yang harus diperhatikan itu dalam segi makanan, Ya, jaga jaga suara. suara, kesehatan jaga kesehatan juga. Jangan sampai nanti kalau misalnya dia melanggar aturan-aturan itu, Mhm. jadi kayak temannya si Naila Ya, tersebut, jadi kayak jadi tumbang pas tampil saat kan, tampil, jadi kita saat merasa tampil tumbang. jadi down gitu. ya down. Nah, Ada pesan nggak untuk teman-teman seperjuangan selama MTQ itu boleh disampaikan? Pesan-pesan untuk teman-teman yang bagi yang belum mendapatkan mungkin tahun ini, Ya. tetaplah berusaha karena setiap usaha yang kalian lakukan itu pasti akan membuahkan hasil yang sesuai atau yang setara dengan usaha yang telah kalian lakukan. Jadi tetap semangat terus, jangan frustasi dan juga teruslah belajar.
Ya, sama yang dikatakan dengan Naila, tetap belajar terus, capai keinginan itu tersebut sampai titik kalian memang mau keinginan itu tercapai. Dan untuk kafilah-kafilah yang kepilih untuk Kabupaten Bengkalis, mewakili Kabupaten Bengkalis, saya berharap kecamatan Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Mandau, agar dapat juara satu untuk tahun ini. Oke, jadi di antara semua kegiatan-kegiatan selama MTQ, keluh kesahnya, sedih senangnya, apa sih pelajaran dari semua itu menurut Naila dan Bang Zaki? Pelajaran yang dapat kita ambil ya. Pelajaran yang dapat kita ambil itu yang pastinya di setiap adanya keluh kesah, susah payahnya itu pasti Allah itu akan menunjukkan jalannya sendiri. Kayak aku kan nggak tahu nih tahun ini tuh bakalan jadi kayak gini, ada bencana teman salah satu rekan pingsan saat tampil itu tuh sebenarnya kan dapat membuat mental kami juga yang nggak pingsan itu kan down juga karena udah berpikir wah aku nggak akan dapat nih tahun ini, aku nggak dapat memperjuangkan atau memperjuangkan hasil yang aku dapatkan tahun kemarin. Jadi pokoknya intinya tuh jangan frustasi aja lah. Kalau Abang pengalaman-pengalaman yang dapat Abang ambil dari MTQ ini banyak sebenarnya Nila. Mhm. Yang pertama itu mungkin Abang dulunya pemalu Naila. Abang tuh orangnya pemalu, Abang tuh kalau tampil ke depan itu menggigil. Jadi dengan support-supportnya guru-guru SMA 8 mensupport Abang, mendorong Abang supaya bisa untuk tampil di kecamatan ini. Abang beranikan diri di pada tahun 2024 itu, Abang beranikan diri, Abang coba, ternyata begini ya, oh ternyata begitu ya. Kalau belum dicoba itu Naila rasanya kayak kita belum tahu. Cuman kalau udah kita merasakan, oh ternyata begini rasanya. Jadi nggak semua hal itu menakutkan gitu. Jadi Pengalaman baru juga. ya jadi pengalaman baru yang dulunya Abang pemalu, yang dulu Abangnya nggak berani berbicara di depan umum, nggak berani berbicara depan orang lain, jadi merasa percaya diri karena lomba tersebut. Jadi percaya Abang untuk berbicara kepada teman-teman, kepada guru-guru di SMA 8, jadi percaya diri Abangnya. Jadi ini mengikuti kegiatan untuk kami juga bisa menambah relasi pertemanan. Oh ya tentunya. Dulu Abang sama Naila, sama teman-teman yang lain juga, Abang memang nggak kenal sama mereka. Cuman karena adanya MTQ ini menjadikan kami teman, bahkan bukan teman lagi sih kalau Abang bilang, Saudara udah kayak saudara karena dari susah senangnya di situ bersama, eh, dapat dirasakan lah. kesedihannya, kebahagiaannya, semua tercangkup dalam hal tersebut, Naila. Terima kasih untuk Mila dan Bang Zaki telah memberikan cerita pengalamannya selama mengikuti MTQ 2025 ini. Untuk teman-teman sebelumnya yang belum bisa mengikuti MTQ tahun 2025 ini, boleh bersemangat, tetap gapai tujuannya untuk mengikuti MTQ 2026 dan seterusnya. Tetap semangat menggapai cita-cita. Nah, kami juga mengundang bintang tamu lain nih dari peserta MTQ Kecamatan Mandau juga. Wah, siapa tuh? Tetap di Lito, ngobrol santai bersama Duta Terima Literasi. kasih. Nah, ini dia bintang tamu selanjutnya dari bidang Fahmil. Sebelumnya, boleh perkenalan dulu, Kak, Bang. Oke, perkenalkan nama aku Putri Adira. Perkenalkan nama saya Abdi Prawira Erlangga. Oke, sebelum mulai pertanyaannya, kita boleh salam literasi dulu. Salam literasi. 1, 2, 3. Salam literasi. Ayo membaca, ayo menulis, ayo ke perpus. Oke, pertanyaan pertama. Ini pertama kalinya kakak dan abang untuk ikut MTQ atau sebelumnya udah pernah ikut? Boleh dong ceritain pengalamannya? Kalau bagi aku ini pertama kalinya aku ikut di MTQ ya, dan rasanya itu kalau ditanya ceritain pengalaman rasanya deg-degan, senang, semua itu campur aduk. Banyak belajar hal baru juga karena first time ya ikut. Nah, kalau menurut saya,
saya sudah terjun di dunia MTQ ini sudah sejak tahun 2018. Tepatnya itu pada saat SD ya. Jadi pada saat tahun 2018 itu saya diberikan rekomendasi oleh guru untuk mengikuti MTQ ini. Untuk tahun 2018 itu saya mengikuti MTQ cabang tilawah anak-anak di tingkat kelurahan. Nah, hingga saat ini pada tahun 2025 saya berpindah profesi ke Musabaqah Fahmil Quran tingkat Kecamatan Mandau. Tuh. Gimana sih perasaannya Kak Putri dan Bang Abdi saat penutupan MTQ kemarin? Kalau perasaan jujur pastinya ada deg-degan, ada bahagianya juga. Apalagi kami berdua itu udah tahu hasilnya ya gimana karena Fahmil langsung ketahuan hasilnya. Tapi rasa deg-degan tuh pasti tetap ada gitu karena diliatin banyak orang waktu ngambil piala Ya, segala benar. macem. Jadi canggung atau takut gitu ya dilihat di depan Iya. Ya, umum gitu. walaupun di Fahmil ini kita sudah tahu juara itu siapa aja regunya, tapi walaupun kita udah tahu juaranya, nanti di penutupan itu kita tetap rasanya tuh canggung deg-degan gitu, karena diliatin banyak orang gitu kan. Nah, jadi rasanya canggung gitu. Eh, apa sih hal yang paling berkesan menurut kakak dan abang selama MTQ berlangsung? Kalau menurut kita itu kekompakan dan kebersamaan sama anak-anak Fahmil yang lain ya. Iya, betul. Itu tuh yang paling ngasih kesan banyak. Kita belajar hal baru, ketemu teman baru, belajar sharing-sharing ilmu agama yang banyak banget gitu. Eh, apa sih momen yang paling ngerasa bikin down gitu? Atau yang bikin sedih selama MTQ kegiatan latihannya, kegiatan tampilnya, boleh diceritain? Oh, kalau menurut kami, momen yang bikin kami down mental itu adalah ketika kami tidak bisa menghafal materi yang telah diberikan gitu. Jadi rasanya tuh merasa bersalah. Bisa nggak ya kita ngebantu teman kita ini untuk dapat menjawab soal-soal pertanyaan? Karena soal-soal yang kami hafal ini, kini bisa lihat ya, sebanyak ini kami harus hafal. Jadi kalau kita nggak bisa ngafal, jadi kita merasa bersalah ke teman-teman kita itu. Iya, yang udah berusaha keras untuk lanjut ke tingkat berikutnya gitu. Boleh nggak sih diliatin ke teman-teman semuanya seberapa banyaknya materi yang dihafal selama latihan? Ini dia, Boleh. kalau ini materi aku doang, materi Abi nggak bawa. Materi yang aku pegang itu ada bahasa Arab, bahasa Inggris, ulumul Quran, ulumul hadis, terjemahan, asbabun nuzul, maksud mahfuzat, dan usul fikih. Banyak juga ya. Eh, apa sih eh, materi yang paling sulit selama mengikuti latihannya? Kalau menurut saya materi yang paling sulit itu di bahasa Arab ya. Karena di bahasa Arab ini kita memakai Arab gundul di sini. Jadi kita harus bisa memberikan harokat yang terlebih dahulu gitu untuk membaca ayatnya. Jadi kita nggak boleh salah untuk membaca ayat. Karena soal-soal yang diberikan dari bahasa Arab ini itu dia nggak ada harakatnya sama dengan alias Arab gundul. Jadi kita harus bisa memberikan harakatnya terlebih dahulu untuk bisa kita hafal gitu. Kalau menurut aku yang paling susah itu tadi sambung ayat karena aku hafalannya masih belum terlalu banyak, masih satu juz. Jadi aku ngerasa sambung ayat itu materi paling susah sih. Waktu hari lombanya gimana sih perasaan kakak dan abang? Katanya Fahmil itu mentalnya bisa down ketika mendengar peserta lain memencet belnya Benar, duluan. itu memang benar sekali sih. Karena kalau kita sudah mendengar bel dari lawan, itu memang buat mental kita tuh down. Karena ya, Gitu. dan alhamdulillahnya pada saat MTQ kecamatan kami berhasil merebut soal-soal dari lawan. Jadi kami sebaliknya lah. Jadi bisa membuat mental regu lawan itu down gitu. Jadi pengalaman pengalaman yang paling serunya itu saat menjawab soal sendiri atau merebut soal-soal dari lawan. Gimana Merebut sih? soal lawan sih yang Ya, bikin kalau menurut kami ngerebut soal lawan. karena Karena bikin mental lawan jadi down. ya, Jadi kita kayak bisa lebih pede dengan hasil kita juga, sedangkan mereka itu kan udah ngerasa insecure. betul. Mmm, ada nggak pesan-pesan yang bisa disampaikan ke teman-teman yang belum bisa mendapatkan juara saat MTQ kemarin? Nah, mungkin pesan-pesan dari kami untuk teman-teman yang belum berhasil untuk memenangi juara MTQ pada tingkat kecamatan tahun 2025 ini adalah jangan bersedih
karena di tahun selanjutnya mungkin masih bisa main ya, apa Mm-mm. Putri? Jangan kecewa dan coba aja lagi tahun depan buat yang masa umurnya udah habis, nggak apa-apa, setidaknya kalian itu udah belajar banyak banget di MTQ. Yang paling terpenting itu terus berusaha, terus semangat untuk bisa memenangi juara di tingkat MTQ tahun 2026 selanjutnya gitu. Tapi sebelumnya ada nggak sih orang spesial yang paling berkesan selama MTQ itu? Boleh nggak sih di-spill orangnya siapa? Oh, kalau menurut saya pribadi, orang-orang spesial itu mungkin teman-teman seperjuangan saya yang telah membawa saya, yang telah berusaha untuk bisa memenangi juara MTQ tingkat kecamatan kali ini. Kalau dari Kak Putri? Setuju banget itu teman-teman pastinya yang bikin semangat latihan, kayak kita jadi sharing-sharing ilmu. Kalau misalnya aku nggak tahu, aku dibantu. Ya, benar. Pokoknya seru banget sama mereka gitu, yang bikin semangat. Ya, terutama juga untuk para pelatih kami, para pelatih Famil yang telah berusaha memberikan support kepada kami dan Iya, memberikan ya ini. dan memberikan cara-cara teknik bermain uh, di MTQ itu gitu. Berarti cuman teman-teman dan guru pelatihnya aja kan? Iya. Bukan temen yang lain Ada gitu. yang lain. So, kalau Alhamdulillah, insyaallah. Ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman yang belum bisa ikut MTQ atau untuk teman-teman yang mau mulai mengikuti MTQ? Oh, mungkin menurut kami kepada teman-teman yang ingin terjun ke dunia MTQ ini adalah tetap berusaha atas apa yang kita lakukan selama ini, terus belajar untuk mendapatkan hasil yang terbaik agar kita bisa melanjutkan tingkat MTQ ke tingkat selanjutnya gitu. harus belajar lebih banyak, lebih giat. Kalau tergantung bidang apa yang mau diikuti, misal tilawah harus kurang-kurangin deh makan yang berminyak atau yang syarhil juga kurang-kurangin es apa, tergantung bidang yang mau diambil. Ya, benar. Apa sih pembelajaran yang paling berharga dari kegiatan MTQ? Mulai dari latihannya, penampilannya, penutupannya. Boleh diceritakan pembelajaran berharganya, Kak? Kalau menurut kami berdua itu pelajaran paling berharga adalah tentang kekompakan dan kebersamaan bersama teman-teman. Kalau misalnya kita di Fahmil ini nggak kompak, entar di hari lomba gimana kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Kayak semuanya megang-megang ego kan nggak mungkin. Jadi kekompakan dan kebersamaan itu hal paling berharga. Ya, benar. Jadi di kegiatan MTQ apalagi di bidang Fahmil ini ego itu kita nggak boleh mentingin ego ya kan, Kak? Iya, benar. Karena di MTQ Famil ini itu kuncinya itu kerjasama, saling support satu sama lain. Jadi kita nggak boleh menjatuhkan mental teman kita sendiri gitu. Itu kuncinya sih. Jangan terlalu bawa egois, jangan terlalu sombong kita untuk melakukan ya rendah diri aja. Oke, terima kasih kepada Kak Putri dan Bang Abdi Ya, telah memberikan pesan-pesan dan atau pengalamannya bagaimana selama mengikuti MTQ di Kecamatan Mandau ini. Semoga selanjutnya ini semakin sukses dalam mengikuti kegiatan lomba selanjutnya ke tingkat selanjutnya. Eh, ya, kami warga SMA 8 Mandau berharap yang terbaik untuk perwakilan-perwakilan dari SMA 8 Mandau ini. Kasih yang sudah amin amin ya robbal alamin. Oke, sekian podcast kami hari ini. Nantikan terus podcast kami selanjutnya ya. Lito, ngobrol Sampai santai bersama Duta Literasi. bersama